Oke, tadi Mas Nova sudah menyampaikan analis dari Daun Empit. Kalau Mbak Tika bagaimana? Ini ngobrol offline kayaknya seru banget ya. Tapi kalau Mbak Tika analisisnya bagaimana? Mungkin juga kan ada beberapa platform yang karakteristik penggunanya berbeda-beda. Kalau Mas Nova kan tadi Twitter tuh. Ya, nah saya mengambil data dari tanggal 14 Februari jam 2 siang sampai tadi malam jam 19.00. Jadi jumlah percakapannya itu ada 1.332.278 postingan Dari di 5 platform. mana? Dari 5 platform, Oh. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Oke. Kemudian total akunnya ada 389.118 akun. Engagementnya 10.077.519. Artinya satu jumlah yang cukup fantastis gitu. Nah, terus kalau kita buka itu ada terbagi atas 10 isu terbesar di 5 platform. Betul Oke. gitu. Nah, kalau kita bisa melihat itu ya, yang paling banyak engagementnya adalah soal ucapan selamat kepada Prabowo. Kemudian kedua adalah soal quick count gitu. Ketiga adalah soal Soeharto. Nah, di mana relevansinya di sini, Mbak? Kelihatan nggak? Karena di dalam deklarasi itu kan Prabowo menyampaikan bahwa dia mengucapkan terima kasih kepada Soeharto. Nah, kemudian netizen kan rame banget gitu kan waktu Prabowo mengucapkan Soeharto gitu. Netizennya ribut banget gitu. Oke. Balikan, Oh, balikan. Nah, seperti Yang itu. cie-cie itu ya, Mbak ya? Betul, itu adalah engagementnya terbesar ketiga. Kemudian besar adalah itu. iya, nah itu seperti juga lihat di data ada sorotan KPU, kecurangan pemilu, kawal hasil pemilu, deklarasi kemenangan, kemudian ada Pak Jokowi juga namanya disebut-sebut. Ke nomor 9 itu adalah subsidi BBM, padahal isunya baru kemarin sore tapi udah rame. Dan terakhir adalah soal HAM. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan gitu ya Mas ya. Jadi kalau dari sisi jumlah postingan paling banyak memang nomor 1 ucapan selamat, kedua adalah terkait sama kecurangan pemilu. Ya. Oke. Gitu. Kemudian baru ke quick count gitu, itu adalah isu terbesar. Jadi kenapa kalau kita lihat di sini tuh sentimen negatifnya sangat besar mencapai 49% gitu. Sementara dari sisi engagement itu dia. hanya 14%. Itu artinya apa Mbak? Artinya- Eksplosinya besar tapi engagementnya kecil. Nah, artinya jadi secara jumlah postingan ya, itu ternyata banyak sekali yang ngeposting dengan frame atau tone yang negatif. Tetapi ternyata gitu, netizen itu tidak semua hal-hal yang negatif itu diamplifikasi atau di replay ataupun dikomentarin gitu. Ternyata netizen itu lebih suka dia mengomentari hal-hal yang positif gitu. Nah, menariknya hal ini tuh bisa tergantung pada platformnya, Mbak. Jadi kalau di Twitter itu sentimen negatifnya paling besar. Tapi di TikTok itu sentimen negatif dan engagementnya itu paling kecil gitu. Nah, jadi kita bisa melihat kenapa kok engagementnya tuh sentimen negatifnya kecil, karena platform yang terbanyak direspon sama netizen adalah TikTok. Oke. Dan Nah, juga gitu. karena pengaruh karakteristik pengguna nggak sih Mbak? Betul sekali. Jadi itu, nah ini adalah karakteristik pengguna yang tadi saya sampaikan. Twitter itu sentimen negatifnya sangat besar, sementara di TikTok sama di Instagram kecil gitu. Di TikTok tuh sebenarnya juga besar kan gitu, tapi engagementnya tuh sangat kecil. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau di Twitter itu sifatnya masih sangat politis gitu ya. Jadi isu-isu terkait sama kecurangan itu larinya di Twitter gitu. Di Instagram dia berbicara terkait sama situasi yang terjadi dan lebih banyak dimunculkan oleh akun-akun selebgram seperti Atta Halilintar, Raffi Nagita, Najwa Shihab, televisi gitu kan. Nah, kemudian juga statement dari Anies Baswedan, Mahfud MD yang semua mengajak ke arah pemilu sudah usai, mari kita kawal, mari kita jaga Narasinya persatuan. positif Instagram Narasinya sangat positif gitu. Nah, demikian juga dengan TikTok gitu. TikTok lebih seru lagi karena dia lebih menyentuh hal-hal yang sifatnya tuh sisi emosionalnya lebih besar gitu. Nah, di sini terlihat gitu ya, kalau misalnya di Twitter itu bicara soal Soeharto itu dengan tone yang negatif, tapi di TikTok itu dia bicara dengan tone yang positif gitu. Oke, kalau misalnya kita ada dua platformnya memang berbeda, karakteristiknya memang berbeda. Artinya kalau kita bicara tadi soal Twitter ya, Twitter kita bisa sebut kritis ya,
Betul. orang-orangnya, Penggunanya. kredit penggunanya. Iya. Sementara TikTok kan juga berbeda. Nah, apakah ini juga didasarkan, dilandaskan pada karakter dengan usia penggunanya, Mbak? Bisa jadi karena memang kalau kita bicara kemarin itu ya Prabowo Gibran itu lebih dari 80% bahkan 84% percakapan terkait sama Prabowo Gibran itu adalah milenial dan Gen Z. Nah, ternyata ketika kita bicara tentang TikTok dalam situasi ini milenial dan Gen Z itu ada 77%. Artinya jumlahnya cukup besar gitu. Dan menariknya lagi yang kritis itu usianya di atas 40 tahun gitu. 40 sampai 55 tahun itu lebih banyak kritisnya gitu. Walaupun jangan lupa Gen Z juga ada yang kritis gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang menarik terkait dengan situasi pasca pemilu ini gitu. Jadi setiap platform dia memiliki karakter sendiri, audiensnya sendiri gitu. Oke, saya mau ke Mas Andika. Mas Andika, kalau kita bicara soal platform medsos itu, ini kan menjadi kanal amplifikasi aspirasinya para netizen begitu. Tapi kalau Mas Andika mencermati bagaimana, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bagian dari euforia kemenangan atau juga bagian dari kritis terhadap hasil pemilu? Ya, yang pertama fenomena medsos dan pemilu itu sudah menjadi satu fenomena yang terus menguat. Indikator sederhananya pengguna internet di tahun 2019 itu sekitar 190 jutaan. Sekarang sudah 216 sampai 220 juta, Mas. Jadi kalau sekarang ada peningkatan conversation terkait dengan election di kanal medsos dan juga para capres kan juga menggunakan TikTok sekarang ya, Mas. Bahkan The Economist itu menyebutkan bahwa TikTok is the key battleground of Prabowo Subianto. Nah, itu kan mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Filipina saat Bongbong itu menggunakan TikTok juga sebagai platform menyerang warga desa ya, warga di luar kota. Jadi ada kesadaran penggunaan medsos yang lebih meningkat sekarang. Tetapi sayangnya ya kalau kita kaitkan dengan kecurangan ya atau isu kecurangan yang ditargetkan kepada Sirekap yang tidak reliable itu ya dikarenakan proses pemilu kita masih manual gitu ya. Jadi manual, sekarang kan kita mencoblosnya manual ya, tetapi penghitungannya coba digital. Sementara pasti ada distorsi yang luar biasa antara rekapan di form manual dengan rekapan di form digital. Inilah yang nggak sinkron menurut saya dan ini membuat kita tidak mengevaluasi cepat dan sebenarnya isu ketidaksesuaian antara manual dan digital ini itu sudah terjadi sejak tahun 2019. Sayangnya kita punya waktu 5 tahun nggak memanfaatkan sedemikian rupa untuk membenahi ini. Itu dia, karena kan ini bukan yang pertama kali. Akhirnya gitu ini isu yang selalu muncul, isu rutin yang selalu muncul pasca Pilpres. Nah, ini mempengaruhi tingkat trust masyarakat kepada hasil yang dikeluarkan oleh KPU. Sehingga kalau saya pribadi mendorong ya, tahun 2029 kita sudah e-voting. Kalau sudah e-voting, nge-tracknya gampang. Tidak ada lagi distorsi antara hasil manual dengan hasil digital dan itu sudah dilakukan di banyak negara e-voting ini, Mas. Oke, baik, nanti juga kita lanjut lagi. Tapi gini, ketika mengamplifikasi setiap warganet ya, keresahan, kekecewaan, kebahagiaan, tapi apakah itu juga akan berpengaruh pada dunia nyata lah, kurang lebih seperti itu. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.